Lepas sejenak dari kebisingan kota, berjalan menyusuri hamparan sawah yang luas dan hijau, membuatku merasa tenang luar biasa. Terlihat teknologi pertanian, laksana tangan raksasa yang membantu petani membajak sawah. Di sini, alam dan manusia hidup dalam harmoni, saling melengkapi satu sama lain dalam kesederhanaan yang tak tertandingi. Semua kian berarti dalam misi yang pasti, demi terjaganya ketahanan pangan sebuah negeri. Selamat datang di Kelurahan Mulia Harja. Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, disebut dengan kampung tematik karena salah satunya berasal dari kegiatan lomba rancang bangun kampung tematik yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Bogor pada tahun 2017. Kelurahan Mulia Harja khususnya kegiatan aktivitas kelompok tani Lemaduhur, KTD Lemaduhur, itu mengembangkan budidaya padi organik seluas 3 hektar, kemudian dengan luasan lahan sawah kurang lebih 23 hektar yang ada di lokasi Kampung Ciarsas ini. Di 2017 kemarin kami mengambil temanya adalah Agro Edu Wisata Organik Mulia Harja atau disingkat dengan AEWO Mulia Harja. Kelompok Tani Dewasa Lemaduhur berdiri tahun 1999. Di Mulia Harja ini masih ada potensi lahan sawah kurang lebih 38 hektar dan 23 hektarnya ada di kawasan Lemaduhur dan Ciarsas ini. Dan kegiatan kelompok tani tersebut salah satunya adalah bagaimana mengelola lahan yang ada di khususnya di Kampung Lemaduhur dan Ciarsas ini, fokusnya ke pertanian, khususnya di pertaniannya di Taman Padi. 90% lahan di sini sudah masuk Jajar Legowo. Semuanya lahan pertanian di sini ada 23 hektar. Yang 3 hektar udah full organik, yang lainnya masih semi organik, tapi tidak menggunakan pestisida kimia, memakai pestisida nabati. Kebanyakan itu bukannya dijual berasnya, tapi dikonsumsi. Tapi kalau full organik saya jual sendiri gitu kan. Di sini hampir mayoritas menggunakan atau menerapkan pola tanam Jajar Legowo. Ini pun juga menjadi salah satu partisipasi dari masyarakat, dari para petani di sini. Bagaimana dengan cara tanam padi Jajar Legowo ini setidaknya meningkatkan produksi atau produktivitas di lahan yang mereka garap. Kemudian para petani juga dengan menerapkan padi organik ataupun semi organik, para petani juga menjaga kelestarian ekosistem. Ini pun juga menjadi salah satu upaya para kelompok tani untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di sini. Dengan pertanian organik, maka lingkungan di sekitar khususnya di Kampung Ciarsas ataupun di Lemaduhur ini terjaga kelestariannya. Tahun 2015 pada saat penyerahan sertifikasi pertanian organik, arahan Bapak Wali Kota pada waktu itu bagaimana lahan pertanian yang ada ini harus tetap dilestarikan dan dikolaborasikan dengan stakeholder lainnya atau dengan kegiatan lainnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Pas Januari 2021, kawasan kampung tematik atau Agro Edu Wisata Organik ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota dan responnya luar biasa. Alhamdulillah sampai tahun 2023 ini kegiatan agrowisatanya tetap berlangsung. Bahkan hari ini juga ada beberapa kegiatan, termasuk juga pertanian juga masih tetap berlangsung. Tunjukin.
Untuk teknologi ataupun IoT yang dilaksanakan di sini, khususnya di kelompok tani ya, kalau di kelompok tani Lemah Dur ini, yang pertama pengolahan lahan biasanya menggunakan kerbau, sekarang sudah terbantu dengan adanya hand traktor. Kemudian cara panen biasanya pakai manual, pakai sabit atau sabit bergerigi. Sekarang ada juga alat namanya paddy mower, mempercepat pemotongan jerami. Kemudian pada saat perontokan, alhamdulillah sudah ada mekanisasi juga dengan menggunakan power thresher. Meskipun sebagian besar juga masih tetap menerapkan pertanian tradisional gitu. Dan yang terakhir, alhamdulillah kami difasilitasi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, kami mendapatkan 2 unit IoT berupa CCTV. Jadi CCTV itu bisa melihat bagaimana kondisi pertanaman di hamparan sawah yang ada di Mulia Harja ini. Kapan tanamnya, kemudian kapan pertumbuhan vegetatif dan generatifnya, kapan panennya, terpantau semua. Pada saat mulai generatif, alat untuk pengusir burung diaktifkan. Kalau pada saat kondisi pertanaman vegetatif, biasanya kita aktifkan adalah pertumbuhan tanaman, kemudian pengusir serangga dan pengusir tikus. Kemudian ada satu alat lagi di bawahnya, alat untuk mengetahui curah hujan. Bagaimana kondisi curah hujan per detik itu terpantau. Curah hujan, kemudian suhunya di lingkungan ini berapa, kelembabannya. Kemudian ada untuk mengetahui legas tanah dan ketersediaan air di dalam tanah. Itu ada alat kurang lebih 1 meter ke dalam tanah, nanti akan mengetahui kondisi ketersediaan air di dalam hamparan sawah tersebut. Urusan pangan itu adalah urusan pokok, urusan wajib, jadi urusan kita semuanya. Jadi bagi generasi muda, pesan kami kalau generasi muda sudah mulai mengenal atau mencintai dunia pertanian, nanti akan merasakan bagaimana susahnya berproduksi atau bertani. Untuk menghasilkan nasi yang ada di piring kita itu perjuangannya kurang lebih 4 bulan. Top boros pangan. Jangan sampai nasi ataupun lauk pauk yang ada di meja makan kita ini tidak kita habiskan. Kemudian ayolah mulai mengenal, mencintai dunia pertanian. Maka datanglah ke Agro Eduwisata Organik Mulia Harja. Kita akan bersenang-senang di sini mengenal terkait dengan pertanian. Terima kasih.